Dimulai dari Alif deh. Silakan Lip. Pangan fungsional itu apa? Mana Lip? Nggak hilang. Yuk, Halo Pak, pangan fungsional itu apa? Masih di mute. pangan yang memiliki manfaat Pak, Pangan yang memiliki manfaat. terutama untuk kesehatan. Nasi pangan fungsional bukan? Tidak ya. Ya, apa namanya? Jadi pangan fungsional itu adalah pangan yang memiliki apa namanya? Fungsi di luar apa istilahnya? Fungsi nutritifnya, ya. Oke, saya buka slide dulu sebentar. Hmm. Coba. Oke. Yang ini sudah kelihatan. Radian. Terlihat Pak, Hmm. Ini kayaknya kalian lagi nongkrong nih mah, bukan lagi kuliah. Baik ya, jadi eh, kita kenal karbohidrat, lemak, protein. Karbohidrat sebagai sumber energi utama, ya. Kemudian lemak sebagai cadangan energi, gitu ya. Kemudian protein sebagai penyusun tubuh, ya, dan juga untuk mengganti sel-sel yang rusak. Taruhlah itu sebagai fungsi utamanya, ya. Tetapi kalau mereka punya fungsi-fungsi di luar itu, maka itulah yang kita bisa klaim sebagai pangan fungsional, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau dari karbohidrat gitu ya, ada serat gitu. Nah, serat itu merupakan pangan fungsional, ya. Karena apa? Karena di luar fungsinya sebagai karbohidrat sebagai sumber energi, dia juga punya fungsi yang lain, yaitu untuk apa namanya? Serat untuk apa? Siapa? Aura, Aura Agustin. Serat untuk apa, Aura? Baik, Pak. Serat itu berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Oke, Seperti itu, baik, Pak. Salah baik. satu fungsi dari pencernaan. Salah satu Ya, fungsi dari serat. hmm. Ya, contohnya itu ya. Jadi di luar fungsi utamanya sebagai sumber energi, karbohidrat dalam hal ini adalah serat, dia juga mempunyai fungsi untuk membantu menjaga kondisi pencernaan, ya. Nah, maka serat itu bisa kita golongkan juga atau kita apa namanya? Ya, kelompokkan sebagai salah satu jenis pangan fungsional, ya. Contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya mungkin di bidang apa di kelompok lipid atau lemak, ya. Kita mengenal apa asam lemak omega 3, asam lemak omega 9, umpama, ya. Yang mana itu bisa mendukung apa mendukung kesehatan apa jantung, umpama, ya. Jadi maka asam lemak tak jenuh, ya, seperti EPA, DHA itu juga kita sebut sebagai pangan fungsional. Oke. Nah, kalau kemarin di materi yang disampaikan waktu seminar, kalian sudah kenal FOSU, ya, William?
Albi? Fosu apa fosu? Formula susu. Buka catatan kemarin berarti harus ada. Fosu ada di sana. Suplemen. Bisa? Apa? Ada jawaban tugas kemarin tuh, Bi. Maaf Pak, saya pakai mic Surya. Yo, nggak apa-apa. POSU itu Food for Specified Health Uses. Artinya makanan Produk pangan yang mendapat persetujuan dan dari Kemenkes Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang. Waktunya itu 2 sampai 3 tahun. Oke, jadi fosu itu mulai dikenal di Jepang itu sekitar tahun 1990-an, ya awal tahun 2000 mengenal fosu. Nah, kalau di Jepang kemarin kita kenal ada dua ya lembaganya, ada fosu, ada FFJ. Nah, kalau di Indonesia siapa yang mengatur klaim tentang pangan yang menyehatkan itu? Yaitu ada Fitri, silakan Fit. Rini Fitriani maksudnya. Di Indonesia siapa yang mengatur regulasi? Kalau di Indonesia nomor ada POM. Oke, jadi dari Badan POM ya yang mengatur itu semua kalau untuk di Indonesia. Baik. Nah, jadi sekali lagi pangan fungsional itu adalah pangan yang memiliki efek atau klaim apa membantu kesehatan ya tubuh manusia di luar dari fungsi utamanya. Ya, tadi asam lemak sudah, kemudian apa namanya karbohidrat sudah. Hmm. Nah, kemudian juga ada apa vitamin contohnya ya vitamin K. Siapa yang tahu apa fungsi utama vitamin K? Membantu pembentukan darah. Ada siapa nih? Alinda Rizna. Beli. Alinda Rizna. Mana Alinda? Silakan. Iya. Boleh, boleh. Alinda nggak kedengeran ya suaranya. Atau Mei, silakan. Mei Rahmawati. Enggak. Si vitamin K itu untuk membantu proses pembekuan darah. Ya. Jadi vitamin K fungsi utamanya adalah untuk apa namanya salah satu komponen dalam pembekuan darah. Jadi kalau bayi lahir ya itu ada apa namanya ibu melahirkan ya, kemudian bayinya itu biasanya langsung disuntik juga dengan vitamin K. Fungsinya apa di situ? Fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya perdarahan bagi si bayi. Karena apa? Vitamin K pada bayi biasanya itu kadarnya sedikit ya. Nah, maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan pada si bayi tadi, biasanya dilakukan proses penyuntikan vitamin K. Nah, di luar dari fungsi utamanya sebagai apa penggumpal darah tadi,
waktu kemarin saya sekolah ya menyelesaikan studi S3, saya juga menggunakan apa namanya vitamin K sebagai objek penelitian. Ya. Nah, jadi vitamin K yang saya gunakan itu dihubungkan dengan apa namanya aging ya atau penuaan. Jadi dengan bertambahnya umur manusia, ternyata di dalam darah vitamin K itu berkurang, ya, jumlah vitamin K berkurang. Kemudian pengurangan jumlah vitamin K ini ternyata berkorelasi positif dengan penurunan fungsi kognisi, ya. Kognisi itu apa? Kemampuan intelektual lah ya, seperti menghitung atau mengingat gitu. Nah itu tuh semakin berkurang, ya. Nah maka kita coba melihat hubungan antara vitamin K dengan kesehatan otak gitu. Latar belakang yang lainnya itu adalah bahwa orang Jepang ya yang berumur lebih dari 100 tahun itu banyak ya yang umurnya panjang ternyata di Jepang itu. Nah, salah satu kebiasaannya itu adalah mengkonsumsi natto. Kalian tahu natto? Ada yang tahu natto? Tahu Pak. Silakan Liv. Apa tuh natto Liv? Setahu saya natto itu fermentasi kacang kedelai Pak. Ya betul ya. Jadi kalau di kita di Indonesia kedelai itu difermentasi menggunakan kapang ya. Gitu. Nah kalau di mana di Jepang fermentasinya itu basisnya bakteri. Ya. Nah itu apa namanya dengan menumbuhkan bakteri dan kapang tertentu juga di dalam apa si kedelai itu bisa menghasilkan produk yang namanya natto. Dan ternyata ketika di apa diukur kandungan gizinya vitamin K yang ada pada siapa namanya natto tadi itu merupakan eh, pangan ya, berkesimpulan bahwa pangan dengan vitamin K tertinggi itu ada pada natto. Dan orang-orang Jepang tadi ya yang suka mengkonsumsi natto minimal per hari 50 sampai 100 gram natto mereka makan itu bisa mendukung apa namanya kesehatan ya. Jadi bisa dibilang apa ya? Ya salah satu makanan yang bisa memanjangkan umur jadinya. Kalau menurut kepercayaan Jepang ya, tapi kalau kita mau balik lagi ya, pendek panjang umur mah tergantung takdir gitu ya. Oke. Nah, apa namanya? Jadi dengan adanya apa latar belakang tadi, akhirnya saya juga melakukan penelitian terkait dengan vitamin K. Ya. Nah, dalam penelitian saya itu kemarin menggunakan mencit ya, mencit yang di mana mencit itu secara apa namanya? Secara genetik ya dia diubah menjadi mencit yang gampang tua gitu. Umurnya itu antara apa biasanya 1,5 tahun dan mereka sudah mulai menunjukkan penuaan. Nah ini kalau mencit yang saya gunakan itu 6 bulan dia sudah mengalami penuaan ya penurunan apa fungsi organ dan seterusnya ya. Nah saya menggunakan 3 macam pakan. Ada pakan yang vitamin K-nya cuman 0 gitu ya atau sangat-sangat sedikit defisien vitamin K gitu ya. Yang kedua adalah vitamin K yang normal. Kemudian diet yang ketiga atau pakan yang ketiga adalah pakan dengan vitamin K yang tinggi. Nah, simpulan yang bisa didapat pada hasil penelitian saya yang kemarin itu adalah bahwa dengan diet tinggi vitamin K itu bisa menunda proses penuaan ya apa namanya ini ya penurunan kognisi ya pada tikus yang dimodifikasi tadi. Jadi di sini ada sedikit simpulan ya terkait dengan fungsi vitamin K bahwa dia juga bisa menjaga kesehatan otak gitu. Intinya itu. Ya. Nah, jadi dengan begitu maka vitamin K itu juga bisa diklaim sebagai pangan fungsional gitu ya. Jadi itu contoh bagaimana kita
mendefinisikan pangan fungsional. Ya, salah satunya dari kegunaan siapa namanya pangan fungsional itu di luar apa namanya beyond its nutrition value gitu ya, di luar nilai nutrisinya yang umum gitu. Oke. Mana nih? Karena dia punya fungsi lain. Oke, ya ini slide selanjutnya. Nah, kenapa kita membutuhkan pangan fungsional? Kita pelajari dari sini dulu ya, bahwa manusia itu melalui berbagai tahap siklus kehidupan ya, mulai dari apa janin jadi bayi, bayi jadi anak-anak, anak-anak jadi dewasa, jadi dewasa, kemudian jadi apa nih? Setelah jadi dewasa jadi apa nih? Remaja dulu ya, remaja dulu, kemudian dewasa, dewasa jadi manula gitu ya. Nah, ini adalah siklus kehidupan manusia. Nah, proses ini bisa menjadi lebih cepat ya dengan apa? Dengan adanya faktor lingkungan maupun faktor dari dalam tubuh manusia itu sendiri ya. Nah, kalau apa namanya bahasanya adalah penuaan dini gitu. Jadi orang itu bisa mengalami penuaan dini ya. Oke. Nah, penuaan dan degenerasi fungsi tubuh itu merupakan suatu keniscayaan. Artinya pasti semua orang itu akan mengalami penuaan dengan bertambahnya usia. Nah, proses degenerasi ini akan mengalami percepatan dengan adanya faktor yang bisa meningkatkan oksidatif stres dan inflamasi. Kenapa nyambungnya ke oksidatif stres? Karena begini, kenapa manusia bisa hidup? Karena dia ya terlepas dari dia masih punya nyawa ya. Jadi kenapa dia bisa hidup? Karena dia bisa mensuplai energi di dalam tubuhnya. Bagaimana dia mendapatkan energi? Energi didapatkan dengan cara melakukan reaksi oksidasi di dalam tubuh. Gitu. Nah, di satu sisi reaksi oksidasi itu menghasilkan energi yang bagus untuk yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalankan kehidupannya. Di sisi lain, reaksi-reaksi oksidasi ini menghasilkan radikal bebas di dalam tubuh. Ya. Nah, keberadaan radikal bebas di dalam tubuh ini pada akhirnya itu bisa menyebabkan oksidatif stres dan menimbulkan inflamasi ya, yang berujung pada terjadinya berbagai penyakit ya, dan juga berujung pada proses penuaan begitu ya. Baik. Nah, ketika jumlah oksidatif stres yang disebabkan oleh radikal bebas semakin tinggi ya, maka akan terjadi ketidakseimbangan ya, di mana antioksidan itu mungkin lebih sedikit dibanding dengan radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Dan pada akhirnya akan menyebabkan inflamasi. Ya, gampangnya di sini supaya ya, tidak terjadi oksidatif stres, maka jumlah radikal bebas itu harus dikurangi. Dengan cara apa? Memperbanyak konsumsi antioksidan gitu ya. Jadi ini apa namanya tadi sebetulnya saya ambil ini dari menyimpulkan dari teori aging ya, teori penuaan dini. Jadi penuaan tadi yang kita sudah bahas barusan, proses degenerasi ini terjadi karena adanya inflamasi atau oksidatif stres di dalam tubuh. Balik lagi ke sini ya. Sehingga jika terlalu banyak radikal bebas, maka reaksi oksidasi di dalam tubuh juga akan semakin tinggi. Supaya tidak terjadi inflamasi yang disebabkan oleh oksidatif stres ini, maka kita harus mengkonsumsi dengan cukup senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan, ya, antioksidatif agent ya, atau antioksidan. Dengan demikian maka keberadaan antioksidan akan seimbang dengan radikal bebas, tubuh tidak mengalami oksidatif stres, dan akhirnya apa?
inflamasi bisa ditekan sehingga posisi tubuh kita menjadi tubuh yang sehat gitu ya. Dan kalaupun terjadi penuaannya terjadi secara normal gitu ya. Oke. Sebagai contoh di sini ya, ini adalah jaringan kulit ya. Kulit kemudian ada apa nih? Tertusuk duri ceritanya ya. Nah, ketika tertusuk duri, maka tubuh yang luka ini ya, itu akan mengeluarkan semacam senyawa kimia ya yang menarik siapa? Yang menjadi daya tarik bagi si sel darah putih ya. Kenapa seperti itu? Jadi ketika sel luka, maka seolah-olah di situ kan butuh bantuan. Nah, sel-sel yang luka tadi itu akan mengeluarkan sinyal ya. Ya, kami butuh pertolongan gitu ya, dengan mengeluarkan senyawa-senyawa kimia tertentu yang dia bisa menarik perhatian dari sel darah putih sehingga bisa datang ke lokasi jaringan tubuh yang luka ya. Dengan adanya sel darah putih, maka bakteri-bakteri yang mungkin masuk itu akan bisa diserang ya oleh sel darah putih. Tidak hanya itu, pengeluaran senyawa-senyawa kimia tadi itu juga bisa menyebabkan reaksi tertentu ya. Kalau orang digigit nyamuk maka dia jadi bentol ya. Nah, begitupun dengan orang yang terkena duri luka, maka nanti lama-kelamaan dia jadi bengkak di sini. Kenapa bengkak? Kenapa bentol? Karena senyawa-senyawa yang dikeluarkan tadi ya, itu respon bengkak tadi itu merupakan inflamasi namanya ya. Jadi dengan mengeluarkan senyawa kimia tertentu yang bisa menarik perhatian sel darah putih agar datang dan menolong kondisi luka ya. Nah, di sisi lain ternyata senyawa-senyawa yang dilepaskan tadi itu bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan ya. Selain itu, senyawa-senyawa yang dilepaskan tadi itu akan menyebabkan pembuluh darah menjadi bengkak ya, menjadi melebar. Kenapa seperti itu? Supaya pembuluh darah tadi itu mudah dilewati oleh sel darah putih sebagai agen imunitas di dalam tubuh kita ya. Nah, ini kalau kejadiannya kulit terkena duri ya. Kalau dalam kasus kemarin umpama COVID-19 ya, orang terkena COVID-19, virusnya masuk ke dalam paru-paru. Nah, karena ada benda asing di paru-paru, maka sel-sel di dalam paru-paru itu mengeluarkan suatu respon ya. Nah, respon itu yang kita sebut sebagai reaksi inflamasi sebetulnya ya. Jadi mereka mengeluarkan lendir supaya virusnya diserang ya oleh sel darah putih dan dikeluarkan dari tubuh. Namun ternyata virus tadi ya itu merupakan virus varian baru yang tidak bisa dibunuh oleh manusia yang belum pernah terpapar oleh virus tadi gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Paru-paru orang yang terkena COVID-19 ya, coronavirus itu akan dipenuhi dengan cairan ya, dipenuhi dengan lendir. Akibatnya apa? Gagal nafas, kemudian saturasi oksigen juga berkurang ya. Nah, bagi yang bisa bertahan ya alhamdulillah gitu ya, bisa hidup lagi. Bisa bertahan akhirnya ya bisa meninggal dunia seperti itu. Jadi kebanyakan orang-orang yang COVID kemarin itu meninggal dunia karena tubuhnya itu belum mempunyai antibodi untuk melawan virus corona tentunya ya, begitu. Nah, proses reaksi terhadap rangsangan dari luar ya, itu bisa kita sebut sebagai inflamasi tadi ya. Baik. Nah, jadi bisa kita tarik lagi bahwa aging
atau penuaan, ya itu disebabkan oleh adanya inflamasi. Inflamasi itu bisa terjadi karena salah satunya adalah karena radikal bebas, gitu ya. Nah, kemudian radikal bebas itu disebabkan oleh banyak hal sebetulnya ya. Ini hanya satu contoh saja. Secara alami tubuh kita mengalami reaksi oksidasi, tetapi untuk menghasilkan radikal bebas sebetulnya banyak caranya atau banyak jalannya. Ya. Saya buka yang baik, kita berlanjut ke sini ya. Lifestyle and free radical. Oke, jadi radikal bebas di dalam tubuh kita itu berasal dari apa? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal, atau bisa berada dari dalam tubuh kita maupun dari luar tubuh kita. Yang berasal dari luar tubuh kita, yang pertama itu dari diet utamanya, ya, dari makanan yang kita makan. Gorengan yang minyaknya nggak diganti-ganti gitu ya. Nah, itu merupakan sumber radikal bebas. Kemudian dari asap rokok, ya, itu juga bisa menimbulkan radikal bebas. Dari obat-obatan yang dikonsumsi juga menimbulkan radikal bebas. Terkena radiasi sinar ultraviolet bisa ya dari matahari, atau sinar benda-benda radioaktif juga itu bisa menyebabkan timbulnya radikal bebas. Minuman beralkohol itu bisa menimbulkan radikal bebas di dalam hati ya, organ hati. Ini juga bahaya. Kemudian polutan dari luar ya. Contohnya apa? Heavy metal atau logam berat ya. PB contohnya. Timbal. Timbal itu banyak terdapat di bahan bakar ya. Nah, kalau ada tukang gorengan biasanya di pinggir jalan. Nah, bisa jadi itu juga terkontaminasi oleh timbal. Dari mana? Dari asap kendaraan, nempel di situ. Ya. Nah, itu juga menjadi sumber radikal bebas di dalam tubuh. Nah, itu adalah faktor-faktor eksternal atau free radikal dari luar. Nah, sedangkan dari dalam tubuh, ya, apa yang menyebabkan tingginya radikal bebas? Yaitu kondisi stres. Ya, jadi stres itu bisa meningkatkan radikal bebas. Banyak orang tua bilang, "Oh, jangan marah aja, nanti cepet tua." Nah, itu juga bisa. Itu nyambung dengan itu ya. Jadi kalau orang marah-marah terus, nanti apa? Banyak radikal bebas di dalam tubuhnya. Nah, dan itu bisa merusak sel dan mempercepat penuaan. Jadi penuaan dini, ya. Oke, selain itu banyak pikiran, ya, atau apalagi ya, banyak ya pemicu stres ya pada manusia. Nah, itu bisa menimbulkan radikal bebas. Oke, dari faktor internal dan eksternal tadi akan banyak radikal bebas tumbuh di dalam tubuh kita. Nah, ini akan menyebabkan berbagai macam penyakit, kanker, penuaan, serangan jantung, diabetes, dermatitis dan seterusnya, ya. Dan ini akan berakhir pada apa? Pada proses inflamasi di dalam tubuh, gitu. Ya. Nah, karena adanya inflamasi nanti apa yang terjadi? Ya, sel bisa rusak, ya, dan terjadi penuaan dini tadi. Nah, ini, ya. Saya sudah jelaskan tadi terkait dengan ini bahwa ada faktor internal dan eksternal yang bisa menjadi induktor atau penginduksi atau penyebab timbulnya radikal bebas, ya. Dengan radikal bebas yang tinggi akan menyebabkan oksidatif stres. Kemudian oksidatif stres merusak lipid, protein, DNA bahkan, ya, dan akan menyebabkan sel yang tadinya normal itu akan menjadi rusak. Sel yang rusak itu akan mendapatkan dua kondisi, ya, bisa apoptosis, bisa nekrosis, bisa mati dengan sendirinya atau bisa diapoptosis, dimakan ya oleh sel darah putih sebagai perombak tubuh kita. Nah, untuk agar supaya tidak terjadi oksidatif stres dan tidak terjadi nekrosis, ya, maka satu hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengkonsumsi antioksidan yang cukup, gitu, ya. Nah, jadi makanan-makanan yang mengandung
antioksidan, itu juga atau berfungsi sebagai antioksidan, itu juga bisa kita klaim sebagai pangan fungsional. Ya. Dari mana saja siapa namanya asal dari antioksidan, dari vitamin bisa. Yang terkenal apa? Vitamin C dan vitamin E. Ya. Nah, dengan apa namanya penelitian yang saya tambahkan tadi, vitamin K gitu ya. Nah, maka vitamin K juga itu ternyata bisa menimbulkan atau memperlihatkan efek antioksidan. Ya. Sumber lainnya apa? Flavonoid, ya, flavonol, kemudian penol dan seterusnya. Kemudian juga unprocessed food atau pangan segar, ya, buah-buahan segar, ikan yang hanya diolah dengan panas sedikit itu juga merupakan sumber antioksidan. Yang terakhir adalah kita mengaktifkan enzimatik antioksidan atau antioksidan enzimatis yang ada di dalam tubuh. Ya. Nah, nanti ini akan kita jelaskan lebih jauh lagi di pertemuan selanjutnya. Ini proses pembentukan radikal bebas, saya kira nggak di sini, ya. Insya Allah pekan depan kita akan bahas. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup Pak. Oke, kalau tidak ada, saya yang nanya ya. Kalian tahu dongeng siapa? Sangkuriang? Dongeng Sangkuriang tahu? Tahu, Pak. Hmm. Oke, siapa yang bisa cerita dongeng Sangkuriang? Oke. Ya, garis besarnya dongeng Sangkuriang itu adalah ada seorang anak namanya Sangkuriang, kemudian dia diusir sama ibunya karena sudah membunuh ayahnya yang berbentuk anjing gitu ya. Kemudian suatu hari dia bertemu lagi dengan ibunya, tapi dia sudah lupa kondisi ibunya seperti apa, dan yang dia temui adalah ibunya masih sangat muda, cantik gitu ya, sehingga dia ingin menikahinya. Ya. Nah, si ibunya ternyata terkejut ketika dia melihat kepala si Sangkuriang itu ada bekas luka yang dulu dia bekas pukul ya kepala si Sangkuriang waktu sebelum kabur. Oke, nah pertanyaannya, kenapa ibunya Sangkuriang bisa awet muda? Kira-kira kenapa? Ini ada minyak Shania. Ya, Shania silakan. Kenapa Sugi itu tetap muda kondisinya? Ini Pak Dayang Sumbi Hmm. bisa awet muda karena dia memiliki kesaktian dari para dewa gitu Pak, atau karena dia kurang terkena paparan radikal bebas. Betul. Baik. Yang lain silakan. Siapa nih? Mau Lydia? Oh, ini banyak. Karena ini Pak, Dayang Sumbi itu kan bertapa dia. Terus dia makannya hanya sayuran mentah. Hmm. Ya, ya.
Oke, jadi salah satu rahasia dari Dayang Sumbi, kenapa dia awet muda? Karena dia orang Sunda. Ya. Coba Anda bandingkan warung makan Padang sama warung makan Sunda. Warung makan Padang isinya apa? Rendang ya. Kalau masak rendang belum beres, itu namanya gulai. Oke. Masak rendang itu lama banget. Nah, udah jadi udah dimasak lama barulah jadi rendang. Nggak laku, nggak habis dimakan, dimasak lagi jadi apa? Jadi abon, ya abon daging. Gitu. Nah, itu gimana radikal bebasnya? Bisa jadi karena prosesnya panjang lama, ya menggunakan minyak di situ, ya radikal bebas mungkin akan lebih banyak di situ. Ya, dongeng dari Padang apa? Malin kundang ya. Betul Pak, Malin Kundang. Malin kundang jadi apa? Jadi batu Pak. Jadi batu. Ya. Beda dengan Sangkuriang atau jadi siapa? Dayang Sumbi. Sangkuriang, yang dari Padang jadi batu ya. Banyak radikal bebas kali ya. Nah, kalau dari Sunda awet muda ternyata. Coba lihat di warung Sunda. Ya, menunya apa? Menunya di sana lalapan. Lalapan Pak. Betul, ya. Jadi salah satu rahasia kenapa Dayang Sumbi itu awet muda bukan masalah bukan masalah dapat kesaktian dari dewa gitu ya. Rahasianya adalah karena dia banyak makan sayuran mentah, pucuk-pucukan ya, ada antioksidannya. Jadi begitu. Jadi dongeng siapa? Dongeng Dayang Sumbi bisa kejadian gitu ya. Karena ternyata secara ilmiah bisa dijawab kali. Ya. Baik, itu mah cuman tambahan saja ya, main-main. Ada yang mau ditanyakan terkait ini semua? Pangan fungsional, antioksidan dan seterusnya. Absen sudah divalidasi, Lip? Sudah saya validasi Pak. Oke. Nggak usah saya absen satu-satu ya. Hadir semua aja lah ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Itu sebagai awalan pangan fungsional seperti apa. Ke depan kita akan bahas umpama di karbohidrat itu ada serat. Kenapa bagaimana sifat fungsionalnya ya. Yang lainnya umpama protein ya, di mana fungsionalnya dan seterusnya insya Allah. Ya. Yang akan mengampu itu 3 orang, saya, Pak Anas dan Bu Wulan insya Allah. Jadi nanti kami akan bagi-bagi materi. Ya. Untuk dengan saya, Dev, nanti pertemuannya sampai yang pertemuan kelima ya. Baik Pak. Selanjutnya Pak Anas, habis Pak Anas, Bu Wulan insya Allah. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa nanti ya. Dan kabarnya hari ini pada berdoa ya. Semoga besok katanya pada online. Sudah ada kabar belum? Ansor apa Ansor? Belum ada kabar. Nggak tahu. Ya sudah. Baik ya, terima kasih teman-teman. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Kita tutup ya.